Sejarah singkat Wali Songo di Pulau Jawa. Masuknya agama Islam di Pulau Jawa, pada mulanya dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Malaka. Namun, penyebarannya dilakukan oleh para wali. Wali adalah penyiar agama Islam di Jawa. Dengan demikian, perkembangan Islam di Pulau Jawa tidak lepas dari peranan para wali. Jumlah wali yang terkenal ada 9, yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan sebutan Songo, sehingga jadilah sebutan Wali Songo. Adapun para wali Songo tersebut adalah 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Pada mulanya, Sunan Gresik merupakan salah satu ahli dakwah yang dikirim oleh Sultan Zainal Abidin dari Kerajaan Samudra Pasai untuk menyebarkan pengaruh Islam ke Pulau Jawa dan Sulawesi, bersama dengan Maulana Ishak. Setelah lama di Pulau Jawa, Sunan Gresik juga dikenal dengan panggilan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Dan ada juga yang menyebutnya Syekh Jumadil Kubra. Kedatangan Sunan Gresik di Jawa tercatat sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Jawa. Oleh karena itu, kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuk Islam di Pulau Jawa. Dalam menyiarkan ajaran Islam, beliau menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati warga masyarakat terhadap agama Islam. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau tanggal 8 April tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Pekuburan Wetan Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Campah, Aceh pada tahun 1401 Masehi dengan nama aslinya Raden Rahmat. Ia adalah putra Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren Ampel Denta sehingga ia juga dikenal sebagai pembina pondok di Jawa Timur. Di pesantren tersebut, ia mendidik dan membimbing para pemuda Islam untuk menjadi dai. Di antaranya ada Raden Paku, Raden Patah, Raden Mahdum Ibrahim, Maulana Ishak dan Syarifuddin. Sunan Ampel adalah orang yang mengangkat Raden Patah sebagai Sultan pertama Demak yang mempunyai jasa paling besar dalam meletakkan peran politik umat Islam di Nusantara. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Ampel. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Lahir di Surabaya tahun 1465 Masehi. Ia adalah putranya Raden Rahmat, cucunya Sunan Gresik, dan saudara sepupu Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Dalam menyebarkan Islam ia selalu menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Beliau memusatkan dakwahnya di Tuban. Dalam aktivitas dakwahnya, ia mengganti nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat. Sunan Bonang memberikan pendidikan Islam secara mendalam kepada Raden Patah, putra Raja Majapahit Prabu Brawijaya kelima, yang kemudian menjadi Sultan Demak pertama. Sunan Bonang wafat di Tuban tahun 1525 Masehi. 4. Sunan Giri atau Raden Paku atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih. Lahir pada pertengahan abad ke-15 dengan nama asli Raden Paku. Ia adalah putra Maulana Ishak dan dikenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri memulai aktivitas dakwahnya di daerah Giri dan sekitarnya dengan mendirikan sebuah pesantren dengan nama Pesantren Sunan Giri. Ia mengirim dai terdidik ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa, seperti di Madura, Ternate, Tidore dan Kangean. Tak hanya itu, ia juga terkenal sebagai pendidik yang berjiwa demokratis. Ia mendidik anak-anak dengan berbagai permainan yang berjiwa agama seperti jelungan, jorgula, cublak-cublak suweng, lir-ilir, yang masih dikenang hingga saat ini. Sunan Giri wafat dan dimakamkan di Giri, Gresik pada tahun 1506 Masehi. 5. Sunan Derajat atau Raden Qasim atau Syarifuddin Masih Munat atau Sunan Sedayu. Lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Ia merupakan putra Sunan Ampel. Pada waktu para wali memutuskan untuk mengadakan pendekatan kultural pada masyarakat Jawa dalam menyiarkan Islam,
Sunan Derajat juga tidak ketinggalan untuk menciptakan tembang Jawa yang sampai saat ini masih digemari masyarakat, yaitu tembang Pangkur. Hal yang paling menonjol dalam dakwahnya Sunan Derajat ialah perhatiannya yang serius pada masalah-masalah sosial. Dakwahnya selalu berorientasi pada kegotong royongan. Sunan Derajat wafat di Sedayu, Gresik pada pertengahan abad ke-16 Masehi. 6. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid atau Syekh Malaya. Dilahirkan pada akhir abad ke-14 Masehi, dengan nama Raden Mas Syahid. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Dan ibunya bernama Nawangrum. Karena sistem dakwahnya yang akurat dan intelek, para bangsawan dan cendekiawan banyak yang bersimpati kepadanya. Sunan Kalijaga sangat berjasa dalam perkembangan wayang purwa atau wayang kulit yang bercorak Islam seperti saat ini. Sunan Kalijaga mengarang aneka cerita wayang bernapaskan Islam terutama mengenai etika. Beliau juga berjasa dalam pengembangan seni suara, seni ukir, seni pahat, dan kesusastraan. 7. Sunan Kudus atau Jafar Sodik atau Raden Undung. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Ia memiliki keahlian khusus dalam ilmu fikih, usyul fiqh, tauhid, tafsir, hadits dan logika. Oleh karenanya, di antara wali songo yang lain, ia mendapat julukan waliul ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Beliau juga melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria memusatkan aktivitas dakwahnya di Gunung Muria yang terletak 18 km sebelah utara kota Kudus. Ia menjadikan tempat-tempat terpencil sebagai pusat dakwahnya. Ia lebih suka menyendiri dan tinggal di desa serta bergaul dengan rakyat biasa. Beliau mengadakan kursus-kursus untuk kaum nelayan, pedagang dan rakyat biasa untuk mendalami ilmu agama Islam. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Lahir di Mekah tahun 1448 Masehi. Ia adalah cucu Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Ia mengembangkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Kawali, Kuningan, Sunda Kelapa, dan Banten. Sunan Gunung Jati sangat berjasa dalam memajukan kerajaan Demak, khususnya dalam pelantikan Sultan Trenggono sebagai Raja Demak ketiga hingga kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan Islam di Pulau Jawa. Demikianlah pembahasan kita mengenai sejarah singkat Wali Songo di Pulau Jawa. Semoga bertambah pengetahuan kita dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.